Zaman dahulu sekali terjadi kehidupan yang sangat damai. Namun tiba-tiba pasukan Demon King muncul dan mereka langsung menjajah umat manusia yang hidup dengan tenang. Tapi di tengah itu semua terlihat ada seorang pahlawan yang tidak dikenal muncul. Pahlawan itu menatap tajam seolah ia sudah menunggu hal tersebut untuk terjadi. Sang pahlawan langsung bergerak. Terlihat ia melakukan pertempuran habis-habisan agar bisa mengalahkan sang Demon King yang telah menginvasi manusia. Pertempuran terus berkecamuk sehingga banyak membinasakan manusia maupun para iblis. Sang hero mengorbankan diri untuk menyelamatkan dunia dengan mengalahkan Demon King. Namun meski begitu, Demon King akan hidup kembali dan pahlawan akan bangkit di dunia lagi. Pahlawan yang telah meninggal akan menjadi legenda dan menjadi kisah yang selalu dibicarakan oleh para manusia. Kisah tentang pahlawan dan Raja Iblis akan terus terulang selamanya tanpa tahu kapan hal tersebut akan berakhir. Setelah waktu yang sangat lama dari kisah pertama pahlawan, keadaan pun mulai berubah. Saat ini Sins memperlihatkan suatu tempat. Terlihat di tempat itu ada orang yang datang dan dia berkata bahwa sekarang ada suatu hal buruk yang sedang terjadi. Ternyata orang yang tadi datang pada Demon King pertama dan si Demon King langsung bertanya tentang hal buruk apa yang terjadi. Orang yang tadi ternyata adalah iblis dan ia berkata bahwa Demiurgos ke-666 telah bangkit. Namun begitu bangkit, Demiurgos langsung meninggalkan alam iblis. Di sana ia berteriak kencang dan ia berkata bahwa Demiurgos adalah calon Raja Iblis. Namun sekarang ia malah pergi dan berkata akan berhenti menjadi seorang Raja Iblis. Iblis tadi mencoba menjelaskan keadaan yang terjadi dengan rasa takutnya. Terlihat ia pun memperlihatkan surat dari Demiurgos ke-666 yang dimana Demiurgos 666 ini berkata bahwa ia akan berhenti menjadi seorang Raja Iblis. Demiurgos 666 pun sekarang terlihat sedang tersenyum di dunia manusia. Demiurgos 666 datang ke sebuah kerajaan yang terlihat sangat indah dan ia berkata bahwa itu adalah Kastil Arkoma di kerajaan Verde. Demiurgos di sana berkata bahwa dunia manusia sangat nyaman seperti yang selalu ia dengar dari kenalannya. Terlihat ia langsung berlari kecil karena ia merasa senang dengan hal tersebut. Meski begitu di sana Demiurgos menatap tajam karena sekarang ia melihat sesuatu. Terlihat yang ia lihat adalah sebuah salib dan ia berkata bahwa salib terkutuk sangatlah menghalangi pandangannya sebagai Raja Iblis. Saat Demiurgos sedang senang, tiba-tiba ada orang yang bertanya tentang dari mana ia berasal. Ternyata yang datang adalah para ksatria dan mereka berkata bahwa Demiurgos terlihat seperti orang kampung sehingga mereka bertanya tentang dari mana asalnya. Demiurgos yang mendengar hal itu langsung bingung. Ia berkata bahwa wajahnya cukup tampan, jadi mengapa si ksatria mengatakan bahwa dirinya adalah orang kampung? Si ksatria mengarahkan senjatanya pada Demiurgos dan mereka berkata bahwa sekarang mereka ingin mengetahui nama asli dari dirinya. Demiurgos pun berkata bahwa ia tak bisa memberitahu tentang identitasnya sebagai Demiurgos ke-666. Sambil menjentikan jarinya, ia pun akhirnya ingat harus mengatakan hal apa pada mereka. Terlihat Demiurgos ke-666 langsung tersenyum dan di sana ia menyapa para manusia ksatria yang tadi mengarahkan senjata pada dirinya. Di sana ia tersenyum senang, lalu ia berkata bahwa mereka bisa memanggil nama dirinya dengan sebutan Deus. Tiba-tiba ada orang yang berkata bahwa berani sekali orang itu menggunakan nama dewa kuno dengan sembrono. Terlihat yang datang adalah seorang ketua ksatria. Ia berkata bahwa tadi Demiurgos mengatakan kata Deus dengan sembrono, jadi ia harap Demiurgos nyah dari kerajaan Verde. Demiurgos yang ingin dipanggil Deus itu pun tersenyum dan ia bertanya tentang apakah kerajaan Verde cukup kuat. Si ketua ksatria langsung bingung dan ia bertanya tentang apa maksud dari perkataan Deus. Deus sang Demiurgos langsung memperhatikannya dengan manis dan ia bertanya apakah kerajaan Verde cukup kuat untuk menerima dirinya sebagai raja baru. Si ketua ksatria pun marah besar. Ia berkata bahwa Deus tidak sopan karena mengatakan hal tersebut. Jadi sebagai gantinya Deus harus mati oleh dirinya. Deus yang mendengar hal itu langsung menatap tajam. Terlihat kepala si ketua ksatria yang tadi marah pun langsung meledak. Sehingga hal itu langsung membuat para ksatria lain terkejut, bukan main. Para ksatria yang melihat hal itu langsung kaget dan mereka menatap seolah tidak percaya dengan hal yang terjadi saat ini. Namun tiba-tiba di sana wajah mereka pun berubah bentuk menjadi aneh sehingga ia merasa bingung dengan hal tersebut. Pada akhirnya wajah para ksatria itu langsung menghilang karena kepala mereka meledak akibat kekuatan dari Deus. Deus langsung melantunkan lagu dengan nada indah, sedangkan para manusia ketakutan karena tadi melihat kepala rekannya meledak. Deus terus melantunkan alunan lagu indahnya sambil menatap tajam, dan ia mengeluarkan kekuatan dengan satu jari milik dirinya. Seluruh kepala milik para ksatria yang ada di hadapannya langsung hilang, dan dipastikan mereka tak akan bisa hidup lagi sebagai manusia.
Para ksatria yang melihat hal itu langsung berteriak dan mereka berkata agar Deus segera ditangkap. Ksatria yang ada di atas benteng itu menembakkan panah kuat ke arah Deus. Deus yang melihat hal itu malah santai saja dan di sana ia menahan anak panah tersebut dengan kekuatan indah milik dirinya. Terlihat Deus menahan serangan panah tadi dengan kelopak bunga dan sekarang ia melirik ke arah tempat serangan itu berasal. Pada akhirnya kepala milik ksatria itu pun langsung meledak dan mengeluarkan sel merah yang muncrat dengan mengerikan. Deus mulai menjadi Sung Jinwoo dan ia mengatakan, "Rise." Terlihat para manusia yang tadi ia bunuh telah menjadi mayat tanpa kepala dan sekarang mereka semua hidup kembali dan berjajar layaknya para ksatria yang sedang menyambut kedatangan dari raja iblis mereka. Semua mayat itu berjejer dengan mengerikan dan mereka terpaksa harus memberi hormat pada Deus dengan cara yang tak masuk akal. Ksatria lain mulai berlarian ke arah gerbang karena sekarang semua yang di depan gerbang telah tiada. Para ksatria mulai berjaga di belakang gerbang dan terlihat mereka ketakutan karena sudah dipastikan orang yang menerobos sangatlah kuat. Mereka terus berjaga dengan senjata masing-masing. Lalu terlihat di sana Deus muncul dan ia datang sambil menghancurkan segala hal yang berada di hadapan dirinya. Deus mulai tersenyum kembali dan ia berkata agar sekarang mereka semua berteriak sebagai trompet untuk lagu yang ia nyanyikan. Para ksatria manusia yang melihat hal itu langsung ketakutan karena bahkan saat ini Deus mengeluarkan sesuatu yang sangat mengerikan. Terlihat Deus dikelilingi oleh tengkorak manusia dan semua tengkorak itu berteriak dengan suara yang tak ingin didengar oleh mereka. Semua tengkorak itu menyerang para manusia di hadapannya dan hal itu langsung membuat para ksatria berjatuhan. Beberapa ksatria berteriak sambil mengatakan bahwa dirinya ingin diselamatkan dari serangan itu. Namun terlihat beberapa ksatria merasakan sakit yang luar biasa sehingga dirinya berharap jika ia segera mati dan meninggalkan dunia. Deus berdiri di hadapan para manusia yang sekarang tersiksa karena kekuatannya. Terlihat ia pun tersenyum, sedangkan pembantaian yang ada terus berlanjut tanpa ingin ia selesaikan. Deus sangat senang dengan hal tersebut karena ia tahu bahwa teriakan manusia adalah hal yang paling menyenangkan. Namun tiba-tiba Deus pun terkejut karena sekarang ada manusia yang masih hidup dan mengatakan sesuatu. Manusia itu adalah seorang ksatria yang bersinar dan ia berkata bahwa dirinya saat ini akan dibantu oleh dewa yang menjaga tatanan kehidupan. Ksatria itu bersinar terang di tengah kehancuran yang mengerikan. Lalu sambil memegang pedangnya ia berharap jika dirinya yang merupakan kebenaran bisa menang melawan kejahatan. Pedang milik ksatria itu mengeluarkan cahaya suci. Terlihat dirinya dipenuhi oleh sinar yang terang dan sekarang ia bersiap untuk bertarung melawan Deus. Deus yang melihat hal itu langsung tersenyum. Ia berkata bahwa sepertinya itu adalah cahaya aura dan sekarang ia bertanya tentang apakah orang di hadapannya itu memiliki blood. Blood tidak menjawabnya dan ia malah berkata jika Deus telah menggunakan sihir hitam dan mengalahkan penjaga keamanan, jadi sekarang Deus harus mati oleh kekuatannya. Mata Blood bersinar terang dan ia berkata bahwa Deus tak akan bisa mengalahkan dirinya yang telah menerima berkat dari dewa. Blood langsung bergerak cepat. Terlihat Blood meloncat dan ia berkata bahwa meskipun dirinya bukan darah murni, tapi ia tetap bisa mengalahkan Deus. Blood melakukan serangan yang sangat kuat ke arah Deus. Terlihat serangan yang ia miliki sangatlah kuat sehingga tempat di sana langsung hancur berantakan. Setelah melakukan serangan itu, Blood pun langsung menatap dengan mata bersinar mengerikannya. Namun tiba-tiba Blood kaget karena Deus mengatakan jika itu bukanlah apa-apa. Terlihat Deus menahan serangan itu dengan dua jari yang ia miliki dan ia berkata bahwa sekarang adalah giliran dirinya untuk menyerang. Deus menatap Blood dengan tajam dan ia mengatakan agar sekarang para dewa segera membunuh Blood yang seperti orang idiot. Blood yang mendengar hal itu langsung kaget karena tadi Deus meledek dewa dengan ucapan yang tidak seharusnya. Deus sendiri malah tersenyum dan ia bertanya tentang siapa di antara mereka yang doanya akan dikabulkan oleh dewa. Blood di sana langsung hancur berkeping-keping dan tubuhnya benar-benar tak terlihat seperti manusia lagi. Deus marah dengan mata merah mengerikannya. Ia berkata agar para manusia tidak membawa kata-kata dewa di hadapan dirinya. Tubuh Blood telah hancur, namun terlihat saat ini kepalanya masih utuh dan ia berkata bahwa ia akan selalu percaya pada dewa. Pada akhirnya Deus pun mencengkram tubuh Blood dan itu dipastikan akan membuat Blood tak bisa hidup lagi. Deus masuk ke singgasana istana sendirian dan terlihat di hadapannya sekarang sudah ada banyak pengawal yang menjaga sang raja. Sang raja terus duduk di singgasananya, sedangkan para ksatria berkata bahwa sekarang mereka harus menjaga raja dengan segenap tenaga. Raja sendiri saat ini langsung memperhatikan Deus dan ia bertanya tentang siapa Deus sebenarnya. Deus tak menjawab hal itu dan ia malah berkata bahwa sekarang ia dan sang raja harus berbincang satu sama lain. Salah satu ksatria yang melihat hal itu langsung kesal. Di sana ia berkata bahwa berani sekali Deus bersikap lancang pada raja.
Deus yang mendengar hal itu langsung menjentakkan jarinya. Terlihat kepala milik si penjaga langsung meledak sehingga ia berteriak dengan kencang karena kesakitan. Deus di sana terus datang dengan aura mengerikannya dan ia bertanya tentang apakah sekarang masih ada orang yang ingin protes. Para penjaga yang berada di depan raja hanya diam saja dan mereka tak bisa berkutik di hadapan kekuatan Deus yang tidak masuk akal. Deus sendiri langsung meloncat ke atas. Terlihat Deus mengeluarkan sayap merahnya sehingga membuat para ksatria penjaga terkejut dengan hal tersebut. Deus melesat dengan cepat dan sekarang ia bersiap untuk datang ke arah si raja yang terus duduk pada singgasananya. Deus berdiri di hadapan si raja, sedangkan si raja langsung bertanya tentang apa keinginan Deus karena ia pasti bisa memberikannya. Deus yang mendengar hal itu langsung tersenyum. Terlihat dengan tatapan tajam di sana ia berkata bahwa ia ingin diberikan kerajaan Varde yang saat ini dipimpin oleh si raja. Si raja itu pun mengatakan jika itu mustahil dan tak mungkin bisa dilakukan. Deus yang mendengar hal itu langsung mengorek kupingnya dan ia berkata jika itu tak bisa dilakukan maka si raja bisa mati karena dengan begitu nanti keluarga kerajaan akan menjadi milik dirinya. Si raja yang mendengar hal itu malah salah paham dan ia berkata bahwa sepertinya Deus ini ingin putrinya sehingga melakukan hal tersebut. Deus pun menjawab bahwa ia tidak tertarik dan bahkan ia juga tidak tahu si raja punya anak yang bernama April. Deus mengatakan bahwa ia tidak butuh putrinya dan yang ia butuhkan adalah keluarga kerajaan agar ia bisa menjadi raja di tempat tersebut. Si raja langsung marah. Ia bertanya tentang mengapa Deus ini menginginkan sesuatu yang bukan milik dirinya. Deus yang mendengar hal itu ikut marah dan dengan tatapan ngerinya ia bertanya tentang apakah semua hal di sana memang benar milik si raja. Si raja pun berkata jika itu benar. Ia berkata bahwa semua yang ada di sana milik keluarga kerajaan dan juga dirinya. Deus langsung bertanya tentang sejak kapan semua itu menjadi milik si raja. Deus bertanya tentang apakah semua menjadi milik si raja begitu diciptakan. Ia juga berkata bahwa si raja pasti pernah mengambil hak milik orang lain, jadi sekarang ia ingin mengambil hak-hak tersebut. Si raja berkata bahwa jika Deus menjadi raja, maka dewa bernama Sanctus Maximus pasti tidak akan setuju dengan hal tersebut. Deus yang mendengar hal itu langsung tertawa kencang dengan ucapan dari sang raja. Terlihat Deus pun langsung meledakkan tempat tersebut dan ia berkata bahwa dirinya tidak peduli dengan hal tersebut. Kastil megah itu pun langsung hancur dengan seketika. Terlihat kastil tersebut terbakar hebat dan bahkan si raja dan juga bawahannya ikut terbakar sehingga menjadi manusia panggang yang mengenaskan. Deus memperhatikan hal itu dengan dingin. Deus pun berkata bahwa sepertinya mereka tidak memiliki kekuatan Blood seperti orang sebelumnya. Deus mengatakan jika si raja memiliki kekuatan itu, maka seharusnya ia bisa bertahan meskipun hanya sesaat. Deus berjalan di tengah kehancuran tersebut. Terlihat ia menatap ke langit dan ia berkata bahwa dirinya kecewa pada sang dewa karena orang-orang yang menyembahnya tidak bersiap sehingga sangat mudah untuk dibantai oleh dirinya. Namun tak ada reaksi apapun di sana dan terlihat Deus hanya memperhatikan reruntuhan yang hancur karena ulahnya. Tak ada jawaban apapun dari sang dewa. Deus hanya diam saja dan ia berkata bahwa dirinya mungkin harus menunggu sehingga pahlawan yang merupakan darah murni bangkit dengan benar. Deus memikirkan keadaan sekarang, lalu ia mengatakan bahwa pahlawan yang terjadi di anime biasanya akan muncul dalam 20 tahun ke depan. Namun tiba-tiba di sana Deus pun terkejut karena sekarang ada seseorang yang berteriak dengan cukup kencang. Orang yang datang adalah seorang wanita yang menangis. Terlihat wanita itu menangis ke arah Deus sambil bertanya tentang siapa Deus sebenarnya. Deus yang melihat orang itu ikut bingung dan ia bertanya tentang siapa itu sebenarnya. Dijelaskan bahwa Demon King pertama dan pasukannya kalah ketika melawan manusia. Meski begitu, Demon King turun ke Demon Realm dengan jiwanya yang sudah hancur. Ia meletakkan jiwanya pada tubuh baru dan itu terus dilakukan agar sang Demon King bisa dibangkitkan kembali. Pada akhirnya Demon King baru pun terlahir kembali dan ia menyebabkan perang kedua antara iblis dan manusia. Demon King dan pasukannya berpikir jika pahlawan mungkin sudah tiada, jadi saat itu mereka berpikir bisa menang melawan manusia. Namun sialnya pahlawan baru muncul dan hal itu membuat Raja Iblis dan pasukannya mengalami kekalahan lagi. Pahlawan baru memiliki kekuatan hebat dan hal itulah yang telah membuat pasukan iblis terbabat habis-habisan. Pasukan iblis lagi-lagi mengalami kekalahan dan mereka tak berhasil menghancurkan dunia milik manusia. Iblis yang tersisa akhirnya kembali membangkitkan Raja Iblis atau Demon King baru selama 100 tahun. Namun lagi-lagi seorang pahlawan muncul dan menghentikan Raja Iblis baru yang terlahir. Para iblis membangkitkan Demon King baru selama 100 tahun lamanya dan seorang pahlawan baru akan muncul setiap Raja Iblis terlahir ke dunia. Hal itu terjadi terus-menerus dan semua pengulangan itu telah terjadi hingga 665 kali. Situasi tersebut juga sudah berulang selama 66.000 tahun lamanya
Dan akhirnya cerita tentang pahlawan seperti tadi tak ingin diceritakan lagi, karena para manusia tahu bahwa pahlawan akan selalu menyelamatkan mereka semua. Namun para iblis tak menyerah. Di sana mereka tetap mencoba untuk membangkitkan raja baru demi ras mereka. Mereka terus menyembah Demon King baru dan berharap sang Demon King bisa memenangkan pertempuran. Raja Iblis baru pun muncul, yang dimana Raja Iblis ini juga bernama Demiurgos ke-666. Demiurgos 666 akhirnya bangkit, dan para iblis berharap jika Raja Iblis baru akan membawa kehancuran pada umat manusia. Namun sayangnya Demiurgos ke-666 yang ingin dipanggil Deus malah kabur, dan ia berkata jika dirinya tidak sudi menjadi Raja Iblis. Deus 666 saat ini berada di dunia manusia, dan terlihat saat ini ada wanita yang marah kepadanya karena si Deus telah membunuh ayahnya yang merupakan raja. Deus sendiri di sana bingung dan ia bertanya tentang mengapa wanita tersebut marah. Deus pun ingat bahwa sebelumnya sang raja pernah berkata jika dirinya punya putri yang bernama April. Deus pun akhirnya tersenyum dan ia berkata bahwa sepertinya wanita di hadapannya sekarang adalah putri bernama April. Deus mengatakan bahwa sang raja sudah mati, jadi sekarang adalah waktu bagi dirinya untuk mengambil sang putri dan naik tahta. April yang merupakan putri dari si raja sebelumnya langsung menangis dan ia kaget dengan perkataan dari Deus barusan. Deus langsung menjentikkan jarinya lagi. Terlihat mata April pun langsung kosong seperti ia terkena kekuatan hipnotis milik Uya Kuya. Putri April berlutut di hadapan Deus. Terlihat ia membungkukkan badannya dan ia berkata bahwa tubuh manusia rendahan itu adalah milik Deus dan ia akan bersama Deus yang merupakan masternya. Deus langsung bergerak cepat. Terlihat ia terbang ke arah si wanita dan terus mendekatinya dengan aura yang mengerikan. Deus turun ke bawah sambil memegang dagu milik Putri April. Di sana ia mendekatkan wajahnya pada Putri April, lalu ia berkata bahwa April adalah manusia pertama yang dimiliki oleh dirinya. Deus terus mendekatkan diri pada wajah milik April dengan tatapan demonik milik dirinya. Namun tiba-tiba di sana ia melirik ke arah lain dan ia berkata agar orang yang mengintip berhenti dan keluar dari tempatnya sekarang. Terlihat di sana ada sebuah retakan dan di dalam retakan itu ada yang berkata jika Deus yang merupakan tuanya hebat karena bisa menyadarinya. Di dalam retakan itu ada seseorang yang keluar. Terlihat orang yang keluar menggunakan topi dan ia menutupi wajahnya dengan aura hitam pekat khas para iblis. Orang itu membuka topinya secara perlahan. Di sana ia langsung menatap Deus dan ia berkata bahwa dirinya adalah bawahan Deus yang setia dan ia bernama Alex. Lalu saat ini ia menyebut Deus yang merupakan tuanya. Deus bertanya apakah Alex ini terus mengikutinya. Namun Alex langsung menjawab bahwa ia akan selalu bersama Deus. Deus pun berkata jika itu omong kosong karena Alex ini adalah iblis yang melayani ayahnya dan bukan dirinya. Alex menjawab bahwa tubuh Deus diturunkan oleh leluhur dan ayahnya. Jadi sekarang dirinya hanya melayani Deus saja. Deus pun langsung mengusir Alex. Ia berkata agar Alex enyah dari hadapannya karena dirinya sudah tidak sudi kembali ke dunia para iblis. Namun Deus pun tiba-tiba kaget karena Alex berkata jika ia akan mendengarkan perkataan Deus. Alex berkata bahwa ia akan terus mengikuti perintah Deus dan bahkan ia pun menyuruh Deus untuk meneruskan perbuatannya. Deus yang mendengar hal itu langsung bingung dan ia bertanya tentang perbuatan apa yang dimaksud oleh Alex. Alex pun langsung menunjuk April. Ia berkata bahwa tadi Deus ingin menanamkan benih pada April, jadi sekarang ia menyuruh untuk melanjutkannya. Alex berkata bahwa selama 80 tahun ke belakang dirinya sudah melayani Deus dari bayi dan ia melayani Deus dengan sepenuh hati yang dipenuhi tetesan air mata. Alex ingat bahwa dulu ia mengubah tubuhnya dan menyusui Deus yang masih mungil. Bahkan ketika Deus beranjak dewasa, Alex menjadi gurunya yang penuh kasih sayang, walaupun yang dirasakan Deus adalah siksaan yang menyakitkan. Deus ingat bahwa dirinya diperlakukan mengerikan oleh Alex, namun Alex mengatakan bahwa itu semua adalah kasih sayang yang ia miliki. Deus pun saat ini memasang wajah membingungkan karena kesal pada Alex, sedangkan Alex malah tak merasa bersalah dengan semua hal itu. Deus berkata bahwa saat ini ia tidak ingin menjadi Demon King lagi, dan sekarang ia sudah lahir kembali sebagai manusia biasa. Alex langsung tersenyum lebar. Ia berkata jika itu tak masalah dan Deus bisa melakukan apapun sesuai keinginannya. Deus yang melihat hal itu langsung bingung karena ia tahu bahwa Alex pasti memiliki alasan tersembunyi setelah mengatakan hal tersebut. Alex pun tertawa kecil dan ia bertanya tentang apa maksud dari Deus. Deus pun marah sambil mengeluarkan kekuatannya dan Alex langsung meminta maaf sambil mengatakan bahwa ia akan menjelaskan semuanya. Di sana Alex pun mulai bertanya terlebih dahulu tentang mengapa Deus memutuskan untuk menyerang negara yang telah dihancurkannya.
Alex menjelaskan tentang mengapa Deus menyerang, apakah karena ingin sesuatu atau karena perasaannya yang mungkin senang ketika menghancurkan. Deus pun berkata bahwa ia tak memiliki alasan khusus dan mungkin ia menyerang karena dirinya ingin menjadi raja ketika hidup sebagai seorang manusia. Alex yang mendengar hal itu langsung bertepuk tangan sehingga membuat Deus kebingungan. Alex menatap tajam. Ia berkata bahwa gelar Raja Iblis benar-benar cocok dengan Deus. Ia berkata bahwa begitu jatuh ke bumi, Deus ini mulai merebut kerajaan terbesar yang ada. Bahkan Deus juga membunuh sang raja sekaligus mengambil putrinya, sehingga ia sangat cocok disebut sebagai Raja Iblis. Alex mengatakan bahwa perbuatan Deus sangat keji dan itu cocok dengan gelar Demon King. Deus yang mendengar hal itu kebingungan karena sekarang Alex ini malah terus memuji dirinya seperti itu. Alex pun tiba-tiba berkata bahwa Deus sekarang akan meninggalkan Demon Realm dan ia tak mempermasalahkan hal tersebut. Namun meski begitu Alex berkata bahwa nanti ia akan membawa putra dari Deus dan dirinya akan mengasuh putra Deus sebagai Raja Iblis baru. Alex berkata bahwa putra Deus nanti akan menggantikan dirinya yang merupakan Demiurgos ke-666. Dan saat waktunya tiba, putra Deus akan menjadi Demon King baru yang akan menghancurkan seluruh umat manusia. Putra Deus nanti akan mengamuk habis-habisan dan ia mungkin bisa memenangkan pertempuran melawan para pahlawan dan manusia. Deus yang mendengar hal itu langsung bingung dengan perkataan dari Alex barusan. Terlihat Deus pun mendekat ke arah April karena ia tahu bahwa maksud dari Alex adalah melakukan tanam benih. April sendiri saat ini tak sadarkan diri dan ia menatap kosong ke arah depannya saat ini. Deus makin menjadi-jadi dan saat ini pikirnya benar-benar sudah tak terkendali. Terlihat Deus mendekat ke arah April dengan perlahan. Namun tiba-tiba Deus tertawa dan ia berkata bahwa tadi hampir saja dirinya akan menjadi papah muda di usianya yang ke-80 tahun. Alex langsung kaget dan mencoba untuk mengingatkan Deus lagi. Namun Deus di sana langsung menatap tajam ke arah Alex. Alex pun langsung terkejut karena ia tahu jika Deus mungkin akan melakukan serangan pada dirinya. Benar saja, di sana Deus melancarkan serangan kuat ke arah Alex yang menghindar dan ia berkata agar Alex diam dan tidak berbicara lebih banyak. Serangan Deus sangat kuat sehingga serangannya langsung melesat cepat dan menyebabkan ledakan luar biasa yang menghancurkan beberapa gunung sekaligus. Alex yang melihat hal itu langsung kaget karena ia tak percaya dengan yang dirinya lihat barusan. Terlihat bekas serangan Deus sangat mengerikan karena meninggalkan kehancuran pada sekelilingnya. Deus marah besar dan ia berkata bahwa sepertinya tadi Alex ingin menjebaknya agar ia memiliki anak sebagai penggantinya untuk menjadi Raja Iblis. Alex sendiri malah berpikir bahwa Deus ini berbeda. Ia berkata bahwa kekuatan Raja Iblis Deus belum sempurna, tapi serangannya sudah sangat kuat seperti itu. Deus sendiri malah seperti orang gila dan Alex berpikir bahwa Deus ke-666 ini sangat berbeda dari para pendahulunya. Alex berpikir bahwa mungkin saat ini para iblis bisa menang. Ia berkata bahwa iblis pasti bisa menang dengan kekuatan Deus 666 yang sangat di luar nalar. Tiba-tiba Alex pun menatap Deus dengan senang karena Deus berkata bahwa ia akan menjadi seseorang yang diinginkan. Deus berkata bahwa ia akan menjadi seorang pahlawan, sehingga hal itu membuat Alex bingung mengapa Deus malah menjadi pahlawan. Deus pun mengatakan bahwa ia akan menjadi rekan pahlawan, sehingga Alex langsung berkeringat dingin karena permintaan Deus sang Demon King sangatlah membingungkan. Deus memasang wajah senang. Ia berkata bahwa nanti dirinya akan menjadi rekan pahlawan yang tidak mencolok, dan pahlawan goblok itu nanti akan terkejut karena rekannya adalah seorang Raja Iblis. Alex pun berkata bahwa tanpa Raja Iblis pahlawan tidak akan ada, jadi bagaimana caranya mereka akan menjadi rekan pahlawan? Deus berkata bahwa itu tidak perlu, dan sambil bergerak ia pun berkata bahwa sekarang mereka tinggal mencari sang pahlawan saja. Deus pergi dengan cepat sambil diperhatikan oleh seseorang, dan Deus berkata bahwa sang putri nanti akan menjadi pemeran utama bagi sang pahlawan. Orang yang memperhatikan Deus berkata bahwa sepertinya Demon King ke-666 adalah barang jelek karena asal-usul dan kepintarannya sangat membingungkan. Namun orang itu malah tersenyum dan ia berkata jika itu mungkin akan sangat bagus karena kekuatannya hebat. Terlihat orang itu adalah seorang wanita yang bersinar sambil ditemani oleh naga dan ia berkata bahwa kedepannya akan menjadi menarik sehingga mungkin ia akan meminjam kekuatan dari para naga. Deus sendiri saat ini sedang menikmati perjalanan sambil menyanyikan lagu tentang seorang pahlawan yang sedang ia cari. Deus terus menikmati perjalanan, sedangkan Alex menjadi kusir yang membawa kuda-kuda mereka.
Alex pun bertanya tentang mengapa mereka mengendarai kuda, padahal mereka ini bisa terbang dan menemukan sang pahlawan dengan mudah. Deus mengatakan bahwa sepertinya Alex bodoh. Ia berkata jika itu tak mungkin karena mereka tak bisa memamerkan kekuatan bahwa mereka adalah iblis yang sangat kuat. Alex langsung marah. Ia berkata bahwa sebelumnya Deus telah menghancurkan kastil habis-habisan, jadi mengapa sekarang malah berpikir tak ingin diketahui. Daripada itu, di sana Alex juga bertanya tentang apakah Deus sungguh ingin menjadi rekan sang pahlawan. Deus berkata jika itu benar. Ia berkata bahwa nanti dirinya akan mencari pahlawan yang bisa menggantikannya membunuh monster di garis depan. Alex pun hanya bisa mengiyakan perkataan Deus. Terlihat mereka terus berbincang satu sama lain dan mereka membicarakan tentang para demon yang kalah hingga 665 kali. Karena hal itu di sana Deus pun bertanya tentang apakah manusia memiliki sistem peringkat atas kekuatan mereka. Alex pun berkata jika manusia memiliki peringkat seperti rank A, rank B, dan sebagainya. Kategori manusia pertama disebut sebagai D-Rank atau Dragon Slayer, yang dimana manusia dengan D-Rank ini mungkin bisa membunuh naga. Deus kaget dan ia bertanya apakah itu adalah gelar yang didapat jika seseorang telah mengalahkan naga. Alex pun berkata jika para naga telah berdamai, tapi dipastikan jika manusia dengan D-Rank pasti bisa mengalahkan naga. Selanjutnya ada G-Rank, yang dimana G-Rank ini adalah Giant Slayer, yang dimana mereka bisa mengalahkan para giant atau raksasa yang cukup kuat. Setelah itu ada juga L-Rank, yang dimana orang dengan rank L adalah Lich Slayer yang bisa mengalahkan Lich dengan kekuatan besar. Selain itu semua, Alex mengatakan sisanya adalah manusia biasa yang disesuaikan dengan huruf abjad. Meski begitu ada juga produk gagal dari itu semua, dan produk gagal itu adalah manusia yang mendapatkan F-Rank. Ketika mendengar tentang rank F, Deus sedikit iba dan ia berkata bahwa menjadi produk gagal sangat menyedihkan karena manusia menjadi tak diinginkan oleh siapapun. Alex mengatakan jika itu benar. Ia berkata bahwa di dunia manusia banyak sekali hal kejam yang mungkin lebih parah dari dunia iblis. Namun Alex berkata jika ada yang penting selain peringkat pahlawan, yaitu adanya darah atau keturunan dari penyelamat pertama. Deus mengatakan jika itu benar. Ia berkata bahwa semakin murni darah seseorang atau semakin dekat keturunannya, maka ia akan menjadi sangat kuat. Dijelaskan bahwa pahlawan pertama dan Pris menikah dan memiliki anak. Lalu anak-anak mereka inilah yang mewarisi kekuatannya untuk mengalahkan para musuh. Anak cucu mereka meneruskan kekuatan dari leluhurnya, dan hal itu terus terjadi selama 66.000 tahun lamanya bila tak sembahyang apa guna sehingga para iblis tak pernah menang selama 665 kali. Deus yang mengetahui itu semua langsung tersenyum, karena mungkin saat ini ia ingin menghentikan hal tersebut untuk terjadi lagi. Deus di sana merasa bingung dengan mengapa para iblis dan manusia harus bertarung satu sama lain. Alex yang mendengar hal itu langsung menjawab bahwa itu semua demi mempertaruhkan nyawa dan harga diri. Deus merasa kesal karena hal tersebut, dan di sana ia pun langsung gogoleran pada kereta kudanya saat ini. Sambil terlentang dengan tenang, di sana ia berkata bahwa semua orang mungkin gila karena mereka terus-terusan bertarung hanya untuk sesuatu yang tidak jelas. Namun Alex langsung menyangkalnya, dan ia berkata bahwa semua itu harus dilakukan demi sebuah janji yang harus dipenuhi. Deus akhirnya mengiyakannya saja, dan ia berkata bahwa sekarang dirinya akan tidur, jadi ia harap Alex membangunkannya ketika mereka telah sampai. Dan jika Alex membawa Deus ke dunia iblis, maka mereka berdua akan binasa. Alex pun langsung mengatakan bahwa ia akan menjalankan tugas dengan baik, dan beberapa saat kemudian kereta kuda mereka pun mulai terhenti. Terlihat Alex membangunkan Deus dan ia berkata bahwa sekarang mereka berdua telah sampai. Saat ini mereka sampai di sebuah desa bernama Zorix, dan di sana adalah tempat biasa saja di mana bukan zona militer ataupun perkotaan. Deus masih lulungu dan ia berkata bahwa desa yang bernama Zorix itu tidak cukup buruk juga. Deus memperhatikan banyak orang di depannya. Di sana ia berkata bahwa sepertinya di antara manusia yang ada, tidak ada keluarga atau orang yang memiliki kekuatan D-Rank. Alex pun menjelaskan jika para pahlawan dengan kekuatan D-Rank kemungkinan berada di setiap kastil. Tapi meski begitu, tak selamanya pahlawan akan ada. Saat sedang mengitari desa, di sana Deus sedikit kaget. Deus kaget karena para warga mengatakan bahwa desa di sebelah mereka diserang oleh seekor naga yang sangat kuat. Deus pun langsung menunjuk mereka. Ia bertanya bukankah naga netral, jadi mengapa malah menyerang manusia? Alex pun berkata bahwa ia tidak tahu, karena sebelumnya ia datang ke dunia manusia 80 tahun yang lalu, jadi mungkin ada beberapa hal yang sudah mulai berubah. Alex pun berkata bahwa sekarang mereka telah sampai di hotel terbaik. Namun Deus berkata bahwa itu malah terlihat seperti tempat biasa saja. Sang pemilik hotel sendiri langsung tersenyum dan ia menyebut kedatangan dari Deus dan juga Alex. Alex langsung tersenyum. Ia berkata bahwa sekarang dirinya dan Deus ingin kamar di atap yang paling nyaman.
Si pemilik hotel langsung berpikir bahwa sepertinya Alex dan Deus miskin dan berasal dari desa. Namun ia tetap ramah dan mencoba menjelaskan jika tempat itu sangat mahal. Tiba-tiba Alex pun memperlihatkan harta karun yang didapatkannya dari kastil Arkoma sebelumnya. Si pemilik hotel yang melihat hal itu langsung terkejut dan ia berkata agar sekarang si pelayan yang bernama Holly Beach segera mengantarkan mereka. Seorang pelayan pun berlari sambil terjatuh dan ia berkata bahwa namanya adalah Holly Beach dan bukanlah Holly Beach. Holly Beach langsung menyapa Deus dan juga Alex. Terlihat ia langsung senang dan ia berkata bahwa namanya memang Holly Beach, tapi mereka bisa memanggilnya Zeke dan sekarang ia akan membawa barang milik Deus dan juga Alex. Zeke membawa barang bawaan mereka. Ia berkata bahwa keadaan sedikit buruk karena naga telah muncul di desa tetangga. Meski begitu, Alex berkata agar mereka tak khawatir karena desa itu memiliki pahlawan rank A dan juga G rank yang menjaganya. Zeke pun sampai di kamar yang akan ditinggali Deus. Zeke langsung tersenyum dan ia berkata bahwa sekarang mereka telah sampai di hotel pavilion emas dengan tempat terbaik yang mereka miliki. Zeke berkata bahwa itu adalah kali pertamanya ia melayani bangsawan. Jadi jika Deus ada masalah, maka ia bisa langsung memanggilnya saja. Saat Zeke sedang menjelaskan, tiba-tiba Deus pun memanggilnya. Deus menatap Zeke dengan mata merahnya dan ia berkata bahwa sepertinya Zeke ini memiliki darah sang pahlawan. Zeke pun berkata jika itu benar dan Deus mengatakan bahwa hal itu membuat Zeke sedikit berbeda. Deus tersenyum kecil. Ia berkata bahwa meskipun Zeke memiliki darah pahlawan, tapi fisik yang dimiliki Zeke benar-benar sangat buruk. Zeke hanya diam saja ketika mendengar hal itu, karena bahkan Deus juga menjelaskan jika sepertinya Zeke adalah orang dari keluarga yang darah kemurnian sang pahlawannya sangat rendah. Deus bertanya tentang apa tingkat pahlawan dan tingkat kemurnian darah milik Zeke. Zeke yang mendengar hal itu langsung malu-malu dan ia berkata bahwa dirinya hanyalah F-rank yang dikenal sebagai produk gagal. Namun tiba-tiba Alex dan Zeke pun terkejut karena di sana ada sebuah ledakan yang tiba-tiba terjadi. Mereka bertiga langsung memperhatikan ledakan barusan karena mereka bingung dengan apa itu sebenarnya. Terlihat ledakan itu berasal dari seekor naga dan naga itu langsung diperhatikan oleh mereka bertiga sambil kebingungan. Sang naga terus mengamuk dan hal itu membuat para penduduk desa berlarian karena merasa ketakutan dengan hal tersebut. Zeke pun berkata bahwa sekarang ada keadaan yang sangat gawat, jadi ia harap Deus dan Alex segera pergi dari tempat tersebut. Deus sendiri di sana malah menunjuk naga yang ada dan dia bertanya tentang mengapa sekarang naga menyerang, padahal sebelumnya Alex mengatakan jika naga netral. Alex pun langsung marah dan ia berkata bahwa sebelumnya ia mengatakan jika dirinya tak yakin dengan hal tersebut. Tiba-tiba Zeke sendiri kebingungan karena saat ini Deus malah memanggil dirinya. Deus menatap Zeke dengan tajam dan ia berkata bahwa dirinya menyuruh Zeke menjadi pahlawan dengan Deus sebagai pendukungnya. Deus mengatakan bahwa pertemuan mereka sepertinya adalah takdir. Deus berkata jika Zeke didukung oleh dirinya, maka Zeke bisa mendapatkan ketenaran dan kekayaan yang selalu diimpikannya. Zeke yang mendengar hal itu langsung menganga karena bahkan Deus juga berkata bahwa ia akan menyingkirkan gelar produk gagal pada Zeke. Deus memberitahu bahwa jika Zeke menerima tawarannya, maka takdir dan hidupnya yang menyedihkan mungkin akan berubah. Zeke mulai terbuai dengan perkataan dari Deus karena ia tahu jika hal itu adalah kesempatan yang mungkin hanya datang sekali seumur hidup. Zeke pun ingat bahwa dulu keluarganya sangat miskin, yang bahkan mereka juga selalu dibully karena hanya seorang pahlawan dengan rank elf. Zeke tiba-tiba berlutut di hadapan Deus. Terlihat di hadapan Deus dan Alex ia berlutut dan ia berkata bahwa dirinya memanglah seorang rank elf, tapi ia pasti akan berusaha keras jika Deus memberikan dirinya kesempatan. Bahkan di sana Zeke berkata bahwa dirinya rela menawarkan jiwa yang ia miliki pada Deus demi bisa dibantu menjadi pahlawan hebat oleh Deus. Deus yang mendengar hal itu langsung tertawa kecil dan ia berkata bahwa dirinya memang menginginkan hal tersebut. Sambil memperhatikan sang naga di sana, Deus pun berkata bahwa sekarang Zeke harus mengalahkan naga tersebut. Zeke yang mendengar hal itu kaget karena biasanya para pahlawan akan bertarung dengan goblin atau kroco terlebih dahulu. Dan cerita pun bersambung. Yalah, udah mareng F baru masuk ke dunia pahlawan, malah langsung disuruh lawan naga. Bagaimana ceritanya? Dan pelajaran yang bisa diambil dari cerita kali ini ialah agar kita tidak menyerah dengan tujuan kita. Lihatlah para iblis, mereka terus berusaha meskipun tahu bahwa mereka tidak akan menang melawan manusia. Dan kita sebagai manusia jangan mau kalah. Iblis aja pantang menyerah, masa manusia harus kalah? Ya mungkin segitu saja, saya 100 alur cerita. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-temannya. Terima kasih telah menonton sampai akhir dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.